You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas Rate the Player, permainan game yang sangat baik ya dilakukan oleh Chelsea di game week ke-11 melawan Wolves di Stamford Bridge. Pertandingan yang di babak pertama mungkin kelihatan agak sedikit membosankan ya, karena bermain di jam 3 dini hari. Itu tentu kita harus punya endurance yang cukup tinggi untuk menyaksikan game seperti ini. Dan di babak pertama jujur gue agak sedikit ketiduran, tapi akhirnya gue berkomitmen untuk nyetel 15 menit sekali ya, alarm supaya gue selalu terbangun saat ketiduran. Dan ternyata itu terbayar lunas di babak kedua. 3-0 Chelsea berhasil memenangkan pertandingan ini dan merangsek naik ke posisi kedua klasemen sementara, hanya terpaut 6 poin dari Arsenal yang saat ini bermain imbang juga ya hasilnya melawan Sunderland 2-2, dan berarti poin antara Chelsea dan Arsenal harus di lock, perbedaannya hanya 6 poin saja. Dan per video ini gue take, Bournemouth itu juga kalah melawan Aston Villa 3-0 ya, dan juga Crystal Palace bermain imbang 0-0. Dan tinggal menunggu saja apakah game antara Manchester City melawan Liverpool ini akan berakhir seri atau kemenangan akan didapatkan oleh salah satu pihak dan akan menggeser posisi Chelsea di posisi kedua klasemen sementara. Nah, sebelum gue mulai jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber walaupun agak berat. Tapi dengan 5.000 subscriber saat ini gue mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua atas support kalian kepada channel Bridge of Blue dan gue pribadi. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu membicarakan soal Chelsea di channel gue ya. Jadi langsung aja join, kita ngobrol di situ. Banyak banget topik yang biasa gue bahas mengenai Chelsea. Nah, di pertandingan yang menurut gue cukup berat sebelah ya, karena Chelsea sangat menguasai pertandingan dari awal babak pertama sampai akhir babak kedua. Sepanjang 90 menit plus-plus itu Chelsea bener-bener totally in control ya terhadap permainan, dengan penguasaan possession ball yang luar biasa 62% melawan 36%, dan shoot yang sangat luar biasa 20 shoot dan 8 shoot on target dilesakan Chelsea ke gawangnya Wolves di pertandingan di matchday ke-11 ini ya. Dan touch in opposite box seperti biasa Chelsea berhasil mencatatkan 36 touch in opposite box ya, dan ini juga yang selalu gua highlight ya di setiap video Rate the Player, bagaimana Enzo Maresca ini mencoba untuk orkestrasi serangan Chelsea ini untuk lebih mematikan lagi dibanding musim-musim lalu ya. Dan ini kelihatan bagaimana Enzo Maresca membuat satu sistem yang akhirnya itu akan berujung kepada kesempatan kita berada di kotak penalti lawan, dan ini terbukti dengan ada 36 opposite box. Ini membuat 3 gol yang bersarang ke gawangnya Wolves ya di pertandingan tadi malam. Dan ini juga akan menjadi pembahasan yang sangat menarik ya, karena Manchester United membuktikan menjual Garnacho ke Chelsea ini bukan sesuatu yang menguntungkan buat Manchester United, karena di matchday ke-11 ini Manchester United bermain imbang ya melawan Spurs 2-2, dan agak sedikit linglung ya lini serangnya Manchester United ini, karena gol itu terjadi di akhir-akhir babak kedua ya lewat corner kick dan sundulan dari Delight. Yang ini yang membuat satu pertanyaan ya, apakah memang lini serang Manchester United di musim ini lebih baik daripada lini serang Manchester United di musim lalu, di mana itu ada Alejandro Garnacho yang saat ini bermain buat Chelsea, dan permainannya di game week ke-11 ini menurut gue luar biasa, patut kita highlight dan apresiasi. Coba terus di kolom komen menurut kalian Alejandro Garnacho ini apakah akan menjadi something big ya di Chelsea lewat penampilannya di beberapa pertandingan terakhir, yang menurut gue pribadi ini sudah jauh lebih improve dibandingkan dengan awal kedatangan dia di Chelsea ya. Dan Garnacho ini juga dikabarkan terus melatih kemampuan dia untuk melakukan finishing atau end product ya, entah itu assist ataupun shooting, dan ini terlihat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dia di Manchester United pada musim-musim sebelumnya ya. Dan penampilannya juga ini sangat berbeda. Kalau teman-teman lihat, dia merasa lebih pede dan punya kesempatan untuk mengeluarkan semua skill yang dia miliki, terutama yang dia tunjukkan di game week ke-11 ini ya. Dan attitude-nya juga menurut gua belum ada sesuatu yang aneh-aneh, dan semoga aja nggak menjadi bumerang buat Chelsea nantinya ya, saat dia mungkin di bangku cadangkan atau ketika performanya sedang menurun ya. Dan itu juga yang cukup gue khawatirkan, karena nih Garnacho ini menurut gue punya potensi yang bisa menjadikan dia sesuatu ya di Chelsea, mungkin menjadi best wing atau apapun itu, tapi menurut gue itu butuh di barengi dengan konsistensi performa dia yang baik seperti yang dia tunjukkan di game week ke-11 ini ya. Dan itu juga tak lepas dari support dari Enzo Maresca, di mana di press conference Enzo Maresca sangat memuji Alejandro Garnacho, bagaimana
menurut Enzo Maresca ini pemain yang berkembang di sistemnya ya, dan juga di Chelsea melalui latihan-latihan dan extra effort yang dia lakukan semenjak dia mendarat di Stamford Bridge. Dan ini menjadi kabar gembira buat kita ya, di mana di momen-momen terjadinya stagnasi penyerang di Chelsea ya, di mana banyak gol itu terjadi melalui para pemain tengah dan juga pemain belakang. Dan di game week ke-11 ini ditunjukkan bahwa para penyerang Chelsea ini juga memiliki taji di Premier League ya, dengan menciptakan 3 gol yang menurutku luar biasa ya, dari open play yang wow, ini banyak banget pemain yang menurutku bisa dimaksimalkan oleh Enzo Maresca, terutama untuk combination play, dan saat ini mulai terlihat ya bagaimana tidak kehadirannya Cole Palmer ini membuat peluang untuk para penyerang lain ini mengeksplor kemampuan dia menjadi jauh lebih konsisten dan punya impact terhadap Chelsea ya. Dan ini menjadi highlight juga buat Enzo Maresca ya. Apresiasi gue buat Enzo Maresca bagaimana dia bisa menyatukan para pemain yang masih sangat muda dan juga punya skill yang luar biasa. Ini dimaksimalkan ya di Anfield oleh Enzo Maresca di setiap pertandingan. Dan ini juga menurut gue menjadi satu penanda bahwa Enzo Maresca ini bukan hanya tipe pelatih yang ready to sell ya, tapi dia lebih siap untuk membangun sistem dengan para pemain mudanya. Dan ini menjadi satu pembuktian bahwa Chelsea tidak salah memilih Enzo Maresca sebagai pelatih sejak musim lalu. Dan Boehly ini juga patut diapresiasi bagaimana dia lebih memilih Alejandro Garnacho dibandingkan dengan Xavi Simons yang saat ini masih cenderung underperform ya di Spurs, belum memiliki impact apapun, belum punya statistik yang baik, tapi berbeda dengan Alejandro Garnacho yang di 4 pertandingan terakhir ini menciptakan 2 gol dan 2 assist. Ini luar biasa banget Alejandro Garnacho ini ya. Dan gue tidak akan berhenti untuk memuji dia sampai dengan game week ke-12 ya. Coba tulis di kolom komen juga menurut pendapat kalian, bagaimana kalian menilai Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini, dan box apa yang akan didapatkan oleh Alejandro Garnacho di Rate the Player di video kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis ya. Nah, permainan ini tentu sangat dikuasai oleh Chelsea dari babak pertama ya. Tidak banyak peluang yang diciptakan oleh Wolves. Para defense Chelsea ini bermain dengan sangat nyaman ya. Dan terbukti bagaimana duet Caicedo dan Enzo Fernandez di pertandingan kali ini membuat lini tengah Chelsea ini begitu kokoh, begitu strong, begitu terjaga ya. Tempo yang dimainkan oleh Enzo Fernandez di pertandingan kali ini juga menurut gue luar biasa, bagaimana dia bisa mengalirkan bola, memainkan tempo ya, dan juga membantu build up play di setiap momen-momen yang terjadi di 90 menit ini. Dan menurut gue duet antara Caicedo dan Enzo Fernandez ini udah saklek harus bisa dimainkan di setiap pertandingan besar ya, terutama big match. Dan ditambah lagi dengan kombinasi antara Reece James yang bisa di mix and match dengan 2 pemain ini ya, ataupun Andre Santos, dan nanti saat kembalinya Cole Palmer ini juga tentu gue berharap semoga lini tengah dan depan Chelsea ini bisa menjadi link up play yang lebih baik lagi ya ke depannya. Di menit 4 ini Chelsea langsung aja ya ngegas dengan chance dari Alejandro Garnacho, passing dari Enzo Fernandez yang sayang masih bisa ditepis oleh kiper Wolves ya. Tapi tendangan João Pedro ini juga di menit ke-43 nih masih melebar juga ya. Dan di babak pertama kita bermain imbang 0-0 tanpa ada gol, walaupun Chelsea sangat menguasai pertandingan. Chelsea terus membobardir gawangnya Wolves ya, tapi dengan tidak adanya gol berarti di turun minum skor masih sama 0-0 di babak pertama. Dan masuk ke babak kedua, ini assist dari Alejandro Garnacho di menit ke-50 ya, membuat Malo Gusto ini mendapatkan gol pertamanya di Stamford Bridge di Chelsea setelah 2 tahun dia bermain untuk Chelsea. Dan ini adalah gol pertama yang dinanti-nanti, dan gue sangat happy saat melihat Malo Gusto berhasil menciptakan gol ke gawang Wolves ya. Dan itu juga assist dari Alejandro Garnacho, bagaimana dia melakukan trick play dan akhirnya dia mengirimkan crossing yang enak banget ya buat disundul oleh Malo Gusto ke far post. Dan ini membuat gol pertama Malo Gusto, dan seluruh pemain Chelsea ini merayakan gol pertamanya Malo Gusto ya, termasuk juga Enzo Maresca di sideline. Di beberapa akun media sosial ini ada video atau foto dari Enzo Maresca ini ikut merayakan gol dari Malo Gusto ini. Dan semenjak gol pertama ini permainan Chelsea semakin berbentuk lagi ya, semakin menggila. Dan bagaimana Enzo Maresca ini memaksimalkan Enzo Fernandez di posisinya yang menurut gue permainannya luar biasa. Yang dia mainkan ya, passing-passingnya dan build up play, ritme yang dia atur, ini benar-benar membuat orkestrasi permainan Chelsea di pertandingan ini menurut gue luar biasa ya. Dan di menit ke-64, João Pedro ini lagi-lagi ya, open play dari Estevao William yang baru masuk, instant impact ya. Ini langsung membuat
satu gebrakan ya dari sisi kanan serangan Chelsea. Ini Estevao William membawa bola menusuk ke opposite box dan memberikan passing kepada João Pedro walaupun sempat deflect di kaki pemain defense-nya Wolves ya, tapi bola akhirnya bisa sampai ke João Pedro dan ditendang. Dilakukan finishing dengan sangat klinis oleh João Pedro dan 2-0 Chelsea memimpin pertandingan di menit ke-64. Dan di menit ke-72 ini lagi-lagi open play dari build up play yang dilakukan Enzo Fernandez. Ini bola sampai ke Alejandro Garnacho dan sprint ya, take ons yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho di menit ke-72 ini saat seluruh fisik para pemain ini sudah mulai drop, tapi kita lihat bagaimana Alejandro Garnacho ini bisa memaksimalkan kemampuan speednya, fisiknya, dan juga passing yang luar biasa dari Alejandro Garnacho. Ini dari sisi kiri penyerangan Chelsea, dia melakukan bola through pass ke Pedro Neto di lini tengah kotak penalti dan akhirnya Pedro Neto menyambar bola dan gol ketiga. Dan ini sekaligus gol terakhir di pertandingan kali ini. Tapi yang sangat gue senang itu adalah bagaimana Alejandro Garnacho bisa akhirnya ya, bisa membuat end product yang menurut gue ciamik banget di pertandingan kali ini ya. Dan luar biasa penampilannya ini cukup ter-highlight ya. Seluruh media, seluruh pandit ini mengomentari bagaimana Alejandro Garnacho ini bertransformasi di Chelsea sampai dengan di game week ke-11 ini. Dan ini membuktikan bahwa memang sistem klub itu sangat mempengaruhi ya bagaimana seorang pemain bisa berkembang dengan sangat baik ya. Dan ini ada menjadi bukti dari pertama Jadon Sancho yang dipinjam Chelsea musim lalu, dan yang kedua ini adalah Alejandro Garnacho yang kita lihat bagaimana perkembangan ini menurut gue sangat signifikan ya. Mungkin masih banyak berita-berita nyinyir atau komentar-komentar nyinyir mengenai pemain ini toksik dan lain-lain. Tapi kalau gue melihat sistem yang sudah terbentuk ya, bagaimana Alejandro Garnacho akhirnya bisa mengeluarkan performa terbaiknya dan juga bagaimana support dari para teammate dan juga pelatih ini menurut gue semoga aja dan semoga gue nggak salah ini bisa mereduce sifat-sifat negatif dari Alejandro Garnacho ya, dan dibayarkan dengan kemampuan dan performa dia yang sangat baik di game week ke-11 ini dan sangat impactful dan akhirnya bisa mendorong Chelsea mendongkrak posisi Chelsea lagi di posisi papan atas Premier League di musim ini. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ ya. Di menit ke-77 ini juga ada open play dari Estevao William yang akhirnya bisa diambil atau dieksekusi dengan sangat baik oleh João Pedro, tapi sayang ini masih ditepis dan bola second ball yang didapatkan oleh Mark Gu ini gagal dimanfaatkan ya karena terkena tiang. Dan di menit ke-81 lagi-lagi dari Estevao William, ini juga first touch dari Mark Gu yang belum bisa dimaksimalkan dan masih melebar di sebelah kanan gawang ya. Dan ini menjadi kesempatan yang cukup menurut gue kurang dimaksimalkan oleh Mark Gu di pertandingan kali ini ya, karena dia beberapa kali punya big chance untuk menciptakan gol, tapi semoga aja di pertandingan melawan Sunderland nanti di tanggal 22 November ya, Mark Gu ini bisa dimasukkan dan juga menciptakan gol ya, tapi semoga aja dan Mark Gu ini nggak cepat putus asa. Tapi menurut gue dari positioning Mark Gu di pertandingan kali ini jauh lebih baik daripada Liam Delap ya, walaupun hanya bermain mungkin sekitar 20 menitan, tapi big chance yang dia dapatkan ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Mark Gu ini adalah striker yang cukup potensial untuk menciptakan GA di pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Nah, secara statistik di Chelsea juga menang luar biasa ya. Ball possession 62%, shootnya juga 28 on target, dan touch in opposite box-nya 36. Ya dari threat juga kalau kita lihat grafiknya itu juga permainan Chelsea sangat mendominasi ya. Beberapa kali juga threat itu luar biasa terjadi di gawang Wolves ya. Sedangkan Wolves peluang terbesarnya mungkin hanya di akhir babak kedua aja ya, saat Marc Cucurella itu salah mengantisipasi bola, tapi itu juga bola masih melebar jauh di sebelah kanan dari gawangnya Robert Sanchez. Nah, itu dia. Ayo kita mulai aja rate the player untuk pertandingan kali ini ya, di matchday ke-11 ini Chelsea melawan Wolves 3-0, dan siapa aja sebenarnya pemain yang bisa mendapatkan box biru di pertandingan kali ini. Gue juga akan meminta opini kalian. Silahkan tulis di kolom komen kalau ada pendapat kalian yang berbeda dengan yang gue tampilkan di video kali ini ya. Untuk goalkeeper ya, Robert Sanchez ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Walaupun nggak banyak serangan yang terjadi, tapi dengan adanya clean sheet ini membuktikan bahwa lini defense Chelsea ini bekerja dengan sangat maksimal ya. Tentu itu motor defense dari Chelsea ini tidak hanya berada di center back, tapi juga goalkeeper. Bagaimana goalkeeper bisa memberikan instruksi karena dia punya view yang lebih luas dibandingkan para pemain lain untuk melihat game secara keseluruhan ya. Jadi ini juga salah satu kontribusi terbesar dari Robert Sanchez juga, dan akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Duo center back kita, Chalobah dan Fofana, ini juga akan gue kasih box hijau
Karena clean sheet yang pertama, yang kedua juga peran mereka untuk melakukan build up play dan beberapa set piece ya, yang juga sangat membahayakan di pertandingan kali ini. Dan gue semakin optimis ya duet Chalobah dan Fofana ini semoga aja bisa menjadi jawaban dari rapuhnya lini defense Chelsea di musim ini ya, karena banyak pemain yang cedera dan gue semoga berharap aja nih nggak cedera lagi ya Wesley Fofana dan bisa menemukan performa terbaiknya ya. Untuk flank sebelah kiri ini ada Marco Correa. Ini juga akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini ya. Bagaimana Marco Correa ini bisa membantu serangan. Dan yang paling penting nih, Marco Correa menjadi wing play dari Alejandro Garnacho ya. Bagaimana link up play yang dimainkan oleh Marco Correa dan Alejandro Garnacho ini udah mulai kelihatan tektokannya udah enak ya di pertandingan kali ini. Dan ini beberapa kali juga menjadi kesempatan counter attack yang cukup baik menurut gue. Dari Marco Correa, terutama juga saat gol ketiga itu ya. Bagaimana Marco Correa ini bisa menarik para pemain untuk lebih maju lagi ya, supaya membuat ruang counter attack bagi Alejandro Garnacho ya. Dan Enzo Fernandez yang melihat kesempatan itu, ada space yang bisa dieksploitasi oleh Alejandro Garnacho, langsung melepaskan passing ke Alejandro Garnacho dan text on yang dia lakukan ini luar biasa. Dan skema ini tentu tidak bisa terjadi seandainya para pemain tidak memiliki link up play yang baik ya. Dan ini di pertandingan kali ini menurut gue Marco Correa ini bisa memerankan cameo yang cukup baik menurut gue untuk membooster penampilan Alejandro Garnacho di sisi kiri ya. Dan Malo Gusto ini juga akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini ya. First goal yang dia dapatkan dari sundulan ini di menit-menit awal babak kedua ya. Ini membuat dia menjadi salah satu pemain yang cukup outstanding di pertandingan kali ini. Tapi hanya bermain 77 menit dan digantikan oleh Reece James. Tapi overall permainannya Malo Gusto ini menurut gue cukup baik. Bagaimana dia bisa melakukan defense yang sangat luar biasa. Tapi fungsinya lebih banyak menyerang ya di pertandingan kali ini. Karena memang pemain Wolf ini nggak bisa mengembangkan permainan. Dan ini juga akan menjadi catatan penting bagaimana peran dari Malo Gusto ini bisa sangat dimaksimalkan pada saat Chelsea melawan tim-tim yang punya profile yang jauh di bawah Chelsea. Dan ini juga membuktikan salah satu defense terbaik bagi sebuah tim itu adalah menyerang ya. Bagaimana Malo Gusto ini tidak memberi ruang sedikit pun bagi para pemain Wolf untuk mengembangkan permainan ya. Dan box hijau buat Malo Gusto di pertandingan kali ini. Moises Caicedo seperti biasa akan gue kasih box hijau. Duel yang dilakukan oleh Moises Caicedo ini luar biasa ya. Memenangkan 5 duel dari total 11 duel yang dia lakukan di lini tengah. Ini juga menjadi salah satu antitesis serangannya Wolf ya. Karena adanya Moises Caicedo, ini Wolf tidak bisa mengembangkan permainannya karena ada 5 recovery yang dia lakukan. Dan ini juga membuat 5 kesempatan counter attack bagi Wolf ini gagal ya di kaki Moises Caicedo. Dan permainannya juga menurut gue sangat luar biasa bagaimana dia bisa merangsak maju ke depan, membantu serangan, melakukan overload pemain di saat memang punya space yang bisa dia manfaatkan untuk memberikan opsi-opsi serangan ya kepada teman-teman yang lain. Dan ini patut kita apresiasi Moises Caicedo. Gue akan kasih box hijau di pertandingan kali ini. Coba tulis di kolom komen menurut kalian apakah Moises Caicedo ini cocok dikasih box hijau atau justru harusnya dia diberi box berwarna biru ya. Sama seperti Enzo Fernandez, coba tulis di kolom komen juga. Enzo Fernandez ini lebih cocok dikasih box berwarna biru atau berwarna hijau ya. Karena 97% akurasi passing yang dilakukan di pertandingan kali ini dari 63 attempt. Ini bukan passing yang biasa-biasa aja ya. Ini passing-passing yang memang punya kontribusi dan impact yang luar biasa dalam build up play Chelsea, terutama di open play-nya Chelsea ya. Dan ini juga membuat para pemain ini begitu nyaman untuk mengembangkan permainan dan melakukan build up play ya di saat open play terjadi. Karena memang passing yang diberikan oleh Enzo Fernandez ini bisa men-trigger satu mikro taktik yang menurut gue langsung bisa berfungsi dengan sangat baik di pertandingan kali ini ya. Dan 100% long ball pass yang dilakukan oleh Enzo Fernandez di pertandingan kali ini juga memberikan impact yang luar biasa, terutama di awal babak pertama ya. Bagaimana sayangnya belum bisa dimanfaatkan oleh Alejandro Garnacho dan beberapa pemain lain. Tapi ya attempt yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ini patut kita acungi jempol ya di pertandingan di matchday ke-11 ini ya. Total ada 77 touch yang dilakukan oleh Enzo Fernandez di pertandingan kali ini dan 5 shot guys. Ini luar biasa ya. Untuk seorang pemain dengan memainkan posisi nomor 8 memiliki 5 shot ini menurut gue sudah cukup membuktikan bahwa Enzo Fernandez ini bermain dengan sangat nyaman di pertandingan kali ini. Dan buat gue pribadi, gue akan kasih Enzo Fernandez ini box biru di pertandingan kali ini karena begitu impactful, begitu luar biasa. Permainannya juga menurut gue sangat signifikan improve ya dibanding sebelum-sebelumnya. Dan Enzo Fernandez ini bisa dimainkan di posisi nomor 8, nomor 10, nomor 6. Dan itu juga menjadi satu kelebihan dari Enzo Fernandez ya. Dan kita lihat bagaimana
seakan-akan Enzo Fernandez ini balik lagi ke prime-nya di saat Piala Dunia 2022 ya. Dan ini menurut gue sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez di matchday ke-11 ini. Dan semoganya ini bisa terus improve ya, konsisten, dan membuat Chelsea ini penampilannya jadi lebih luar biasa lagi. Nah, tulis di kolom komen menurut kalian nih Enzo Fernandez harusnya mendapatkan box hijau atau box biru. Karena menurut gue pribadi ini gue melihat Enzo Fernandez yang sangat berbeda ya permainannya di pertandingan ke matchday ke-11 ini. Juga itu mungkin karena faktor dari permainan Wolf yang sulit untuk berkembang ya. Tapi coba terus di kolom komen pendapat kalian mengenai Enzo Fernandez. Pedro Neto di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau ya, karena berhasil menciptakan 1 gol dari open play, punya 10 ground duels yang bisa juga berkontribusi di dalam defense, dan gagalnya permainan Wolf ini berkembang. Ini juga salah satu kontribusi terbesar dari Pedro Neto ya. Jadi bukan hanya menyerang, Pedro Neto juga bisa bertahan, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Enzo Maresca. Bagaimana Enzo Maresca ini sangat menyukai para winger yang bisa nggak cuma bisa menyerang ya, tapi juga bisa bertahan. Dan di sini pertandingan ini 57 touch berhasil diciptakan oleh Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Dan luar biasa menurut gue ini penampilannya. Tapi sayang harusnya dia bisa lebih dari 1 gol ya di pertandingan kali ini. Tapi ya kita akan kasih box hijau buat Pedro Neto di pertandingan kali ini. João Pedro ini juga akhirnya bisa menciptakan 1 gol ya, João Pedro di pertandingan kali ini. Walaupun permainannya nggak begitu impactful menurut gue pribadi ya. Karena memang banyak bola yang mengalir ke sisi sayap ya, baik di flank kiri maupun kanan. Tapi penampilan João Pedro ini cukup klinis di pertandingan kali ini dengan menciptakan 1 gol ya, assist dari Estevao William di kotak penalti yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh João Pedro di pertandingan kali ini. Dan bermain starting dari posisi nomor 10, ini João Pedro kelihatannya memang agak sedikit kesulitan ya bermain di belakangnya Liam Delap ya. Mungkin belum ada link up play yang terjadi antara Liam Delap dan João Pedro, dan ini juga harus segera di-solve oleh Enzo Maresca ya. Bagaimana Enzo Maresca ini bisa menciptakan ruang dan opsi pilihan penyerangan untuk João Pedro dan juga Liam Delap, sehingga dua-duanya bisa blossom dan berkembang di permainan-permainan berikutnya ya. Gua akan kasih box hijau buat João Pedro di pertandingan kali ini. Alejandro Garnacho sudah gue puji-puji di awal video ya, dan kalian juga pasti setuju sama gue. 92% akurasi passing terjadi di pertandingan kali ini dari kaki Alejandro Garnacho ya. Permainannya sangat impactful dan juga sangat improve dibandingkan dengan pertandingan yang dia mainkan sebelum-sebelumnya ya. Dan end product yang dia tampilkan juga ini luar biasa menurut gue ya. Nah, di sini gue agak sedikit bias ya untuk menilai Alejandro Garnacho ini ya, karena memang penampilannya di pertandingan matchday ke-11 ini sangat luar biasa, dan di pertandingan sebelum-sebelumnya juga dia cukup punya impact ya, walaupun hanya di 1 babak saja ya, belum nggak sampai ke 90 menit. Tapi di pertandingan di matchday ke-11 ini sepanjang 90 menit menurut gue Alejandro Garnacho ini patut untuk diapresiasi ya. Tapi 1 game menurut gue nggak cukup untuk memberikan box biru bagi Alejandro Garnacho ya. Tapi penampilannya yang luar biasa, improvementnya juga menurut gue terlalu sepele untuk diberikan box hijau. Jadi gue akan memberikan pilihan kepada kalian. Silakan aja kalian tulis kira-kira Alejandro Garnacho ini patut diberi box hijau atau box biru ya. Di sini akan gue kosongin. Silakan kalian berdebat di kolom komen di bawah guys ya. Nah, Liam Delap ini akan gue kasih box kuning karena menurut gue ini nggak impact sama sekali ya. Sepanjang sekitar 77 menit dia hanya menciptakan 2 shoot dan tidak ada nggak bisa menjadi opsi pilihan serangan bagi para pemain lain ya. Jadi dia di ujung tombak di posisi nomor 9. Menurut gue Liam Delap ini harus segera improve ya, step up the game, menemukan lagi sparknya, dan akhirnya dia bisa menciptakan gol seperti yang dia lakukan di Club World Cup sebelum-sebelumnya ya. Dan semoga aja nih Liam Delap bisa segera recovery dari cedera yang cukup panjang menurut gue ya, dan mengembalikan mental dan fisiknya, menampilkan kemampuan terbaiknya buat Chelsea di pertandingan berikutnya ya. Buat sub ini ada Reece James, Mark Hughes, Santos, Gittens, dan Estevao William yang dimainkan di pertandingan kali ini. Untuk beberapa pemain yang masuk di atas menit ke-80 ini nggak akan gue rate ya, karena memang agak sedikit sulit dan kita sudah menangkan pertandingan juga anyway. Tapi ada beberapa pemain yang gue take notes itu seperti Mark Hughes. Ini akan gue kasih box kuning karena dia punya 2 kesempatan emas yang gagal dia manfaatkan ya di pertandingan ini, dan dia harus siap. Semoga aja dia bisa lebih klinis lagi dan melakukan improvement di next match ya, melawan Sunderland, karena gue yakin kelihatannya dia akan diberikan kesempatan lagi, dan dia tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini ya. Dan Estevao William ini yang bermain
di menit ke-77 ini langsung melakukan instant impact ya. Dan akan gue kasih box hijau buat Esteva William di pertandingan kali ini karena memberikan assist ke Joe Pedro, melakukan open play yang sangat luar biasa ya, dan langsung menjadi seperti puzzle yang hilang di menit-menit akhir babak kedua ini. Menurut gue Esteva William ini luar biasa. Sayangnya dia mungkin menurut Enzo Maresca masih kurang berkontribusi di dalam defense ya, makanya dia nggak dipasang di starting 11. Tapi setiap main, setiap dimasukkan dari bench, ini Esteva William ini bermain dengan sangat-sangat menurut gue luar biasa, impactful, memberikan kontribusi yang 100% buat Chelsea ya. Kadang-kadang juga dia menciptakan GA di akhir-akhir, terutama saat kita melawan Liverpool ya, dan ini luar biasa. Nah, itu dia guys, rate the player, 11 pemain yang dimainkan oleh Enzo Maresca dan 5 pemain substitution. Coba terus di kolom komen menurut kalian siapa aja yang harusnya mendapatkan rating lebih tinggi lagi ya. Gue pengen tahu, atau justru harusnya ada para pemain yang kayaknya nih ratingnya ketinggian deh. Coba terus di kolom komen di bawah ya. Dan untuk setup game yang dimainkan oleh Enzo Maresca, ini akan gue kasih box hijau. Strong starting 11 ya menurut gue, dengan kombinasi pemain yang ada. Ini benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang oleh Enzo Maresca ya. Buat combination play, ini juga akan gue kasih box hijau karena permainannya bagus banget ya di matchday ke-11 ini menurut gue ya. Dan adjustment game ini juga akan gue kasih box hijau ya, karena memang kita sudah leading dan Enzo Maresca memasukkan beberapa pemain yang menurut gue cukup memang harus diberi exposure ya di Premier League, seperti Gittens, Santos, Giu. Ini juga harus segera step up the game. Semoga mereka bisa menjadi kartu as nantinya ya buat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah itu dia seluruh permainan ini, dan dengan menangnya Chelsea akhirnya kita bisa menikmati posisi kedua, dan sebentar lagi ini akan dimainkan City melawan Liverpool ya, dan semoga aja mereka hanya bermain imbang ya, berbagi angka 1-1. Chelsea bisa nyaman untuk duduk di posisi kedua sampai 2 minggu ke depan ya. That's it video for today, thanks for watching guys. Setelah ini kita akan masuki jeda internasional dulu, ada FIFA Matchday, friendly match yang akan dimainkan oleh para national team ya, dan beberapa pemain kita juga akan langsung terbang ke para negara masing-masing untuk memainkan FIFA Matchday ini. Dan setelah itu kita akan melawan Sunderland, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan UCL group stage ya, yang kita akan melawan kalau nggak salah Napoli ya. Coba terus di kolom komen juga pendapat kalian ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes juga ya, kasih pendapat kalian di kolom komen, dan jangan lupa subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Dan ya apapun yang terjadi, what's up blue always be blue, up to Chelsea.